Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Pianiril. Dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips dan cara untuk kita mau bersih-bersih rumah ya. Ini sudah mau hari raya. Dan saya akan memberi sedikit tips bagaimana cara membersihkan cermin, ya, cermin tingkap dan juga sofa. Jadi nanti saya akan tunjukkan uh, apa yang akan kita gunakan untuk membersihkan cermin agar kelihatan mengkilat ataupun kinclong. Oke, kita akan lihat bahan yang saya gunakan, kebiasaan yang kita gunakan untuk membersihkan cermin tingkap, cermin jendela ataupun sofa ya. Oke, saya akan membersihkan sofa ini ya. Sofa ini, kemudian handle stainless dan juga cermin tingkap seperti ini. Nah, kelihatan di sini ada warna putih-putih ataupun belang-belang ya. Ada suram sedikit. Jadi nanti saya akan gunakan pembersih agar kelihatan lebih mengkilat. Nah, ini sofa nanti saya gunakan bahan itu. Kemudian saya juga akan menggunakan bahan itu untuk membersihkan ini stainless steel dan juga cermin di tangga ini. Nah, di sini boleh kelihatan ya ada bekas-bekas tangan, minyak, dan kotoran yang melekat di sini. Nanti saya akan bersihkan menggunakan bahan yang saya gunakan, yaitu ini saya gunakan ini ya. Biasanya saya gunakan ini untuk membersihkan dan hasilnya sangat bagus, yaitu membersih kaca celing, yaitu wing ya. Ini wing care ya, pembersih kaca Ocean Fresh. Nah, kalau kita gunakan air untuk membersihkan kaca itu hasilnya tidak bagus. Dia akan masih kelihatan buram-buram, bertompok-tompok. Tapi kalau kita gunakan ini, dia akan kelihatan sangat bersih. Dan saya akan menggunakan satu kain ya untuk mengelap. Nanti kita akan coba spray. Selepas spray baru kita akan lap seperti ini. Nanti kita tinggal spray, kemudian cermin ini pun kita tinggal spray, kemudian kita tinggal lap menggunakan kain bersih. Oke, mari kita coba buat bagaimana cara membersihkan sofa dan juga cermin tingkap ataupun juga cermin tangga seperti ini. Oke, untuk kain ya, kain kita gunakan kain yang lembut. Nah, kain yang lembut, yang halus dan menghisap air ya, jangan yang kasar. Kalau yang kasar tuh hasilnya kurang bagus. Cari kain yang lembut, yang tidak boleh menggesek bahan ya. Biasanya lembut, halus, itu bisa dipakai untuk mengelap cermin ataupun sofa. Biasanya sofa ya. Untuk cermin biasanya boleh digunakan juga kertas ya. Selepas tahap akhir, selepas di spray dengan ini, kemudian kita cari kertas ataupun tisu untuk mengelap. Kita boleh gunakan juga kain yang halus, yang kering ya. Nah, seperti ini ya. Di sana ada satu cermin ya di bagian cermin tingkap itu kelihatan buram ya. Kalau kita zoom, nah, kita boleh kelihatan buram-buram seperti ini ya. Nah, nanti kita gunakan pembersih kaca itu yang kita beli, bukan pakai air ya, tapi sudah satu set seperti ini. Warnanya agak hijau,
Jadi hasilnya nanti akan kelihatan jernih, buram seperti ini ya, kelihatan, nanti akan kelihatan bersih ataupun kinclong. Oke, sebelum kita gunakan spray ini ya, kita bersihkan menggunakan ini sulak, apa dia kalau di sini namanya sulak ya, untuk mengelap debu dulu ataupun sarang laba-laba kalau ada ya, biar nanti bisa tambah bersih sebelum kita gunakan spray dan juga kain seperti ini. Jadi kita akan gunakan ini dulu untuk membersihkan debu dan juga sarang laba-laba kalau ada ya, biar nanti dia tidak melekat terlalu banyak kotorannya ada. Oke, kita akan terus saja bagaimana kita akan membersihkan sofa dan juga cermin. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi dan pemberitahuan bila saya upload video terbaru. Nah, oke, selepas kita bersihkan menggunakan ini ya, baru kita akan spray menggunakan nih air pembersih kaca ini. Tapi ini kita coba bersihkan dengan cara tidak terlalu banyak ya, kita cukup membasahi kemudian kita lap. Karena apa? Kalau sofa jenis seperti ini ya, berbahan seperti plastik karpet ini ya, ini apa namanya saya pun tidak tahu, tapi ini bukan kain ya. Ini biasanya kalau tidak dibersihkan untuk beberapa masa, sekitar berapa minggu, 1 minggu lebih ataupun 1 bulan, kadang-kadang itu dia akan tumbuh jamur-jamur ya di sini. Apalagi kalau rumahnya tidak ada ventilasi angin dan lembab, akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi kita harus selalu rutin membersihkan agar jamur tidak melekat di bagian sini atau di belakang ini, untuk agar sofa ini bisa awet ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sofa yang seperti ini ya, ini berbahan kain ya. Jadi kita kalau membersihkan ini kita gunakan alat yang lain ya, kita seperti vacuum itu ya. Jadi bukan kita gunakan spray itu. Jadi itu spray itu kita akan gunakan sofa yang seperti itu, yang berbahan plastik. Nah, ini berbahan kain tidak boleh kita gunakan ini ya, nanti malah tidak bisa bersih. Oke, sekarang kita akan bersihkan menggunakan ini ya. Kita spray dulu. Ini bagian sini ada air. Kemudian kita spray terus kita lap ya. Selepas spray terus kita lap. Jadi ini bagus ya. Dia tidak berbekas ya, tidak berbekas. Kilat seketika, kemudian juga bisa membunuh kuman ya. Nah, ini yang bagus. Oke, kita akan terus.
Oke, caranya kita spray dengan rata tempat yang sofa itu. Kemudian kita gosok atau kita lap dengan kain bersih sampai dia kering ya, sampai dia kering, jangan bertumpuk air, kemudian sampai dia kelihatan bersih. Cuma kita spray saja untuk sofa jenis berbahan seperti kain plastik. Nah, ini durasi saya buat cepat sedikit ya video ini agar lebih pendek durasi video ini. Dan ini kita lap semua di bagian tepi, belakang, kanan dan kiri ya, karena kebiasaan jamur itu akan melekat di sela-sela sofa ini atau di belakang sofa. Jadi caranya seperti ini agar sofa ini bisa awet dan tidak termakan jamur kelihatan seperti putih-putih ataupun hitam-hitam. Jadi tiap beberapa hari ataupun sebulan 2 kali kalau boleh kita bersihkan seperti ini, atau kalau bagus tuh 1 minggu atau 2 minggu sekali. Nah, caranya seperti ini, kita harus mengelap secara rata dan kering. Oke, untuk sofa kita sudah siap, sudah selesai. Kemudian kita pindah di bagian jendela kaca atau tingkap kaca ya. Nah, kita spray bagian kaca ini saja, kita spray rata. Kemudian kita lap menggunakan kain. Kita boleh menggunakan dua cara ya untuk mengelap nih. Gunakan kain ataupun menggunakan tisu ataupun juga kertas. Nah, biasa kita boleh gunakan kertas surat kabar ataupun tisu pun boleh juga. Kita gunakan kain pun boleh, tapi kain tuh kita harus pastikan kain tuh kering ya, jangan basah. Jadi cermin tuh kelihatan mengkilat ataupun bersih. Kalau kain tuh basah, dia tak akan dapat hasil yang maksimal. Lagi bagus kita gunakan kertas surat kabar atau kertas koran ya, ataupun boleh juga kita gunakan tisu ya, untuk kita lap pelan-pelan ya ini. Tapi sebelum itu kita bersihkan pakai penyapu halus untuk menghilangkan butir-butir pasir ataupun debu, biar nanti bila kita gosok itu dia tidak akan calar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita pastikan kanan kiri ya, atau luar dalam pembersihan ini agar hasilnya nanti lebih baik dan bersih. Jadi untuk di dalam kita lap, karena cermin ini ada dua sisi ya, di luar atau di dalam. Jadi kita harus membersihkan kedua-dua tempat ini agar kotoran yang melekat di cermin itu bisa bersih dan hilang. Nah, ini yang bagian luar kita spray seperti ini saja, spray rata. Kita lap pakai kain dulu. Kalau nak jimatkan di kertas ataupun tisu, bila dah kita lap dengan kain untuk finishing, last kita boleh gunakan kertas tisu ataupun kertas surat kabar ataupun koran lama. Nah, caranya seperti ini. Jadi buat siapa saja yang kadang-kadang saya lihat di rumah-rumah tuh kelihatan ada yang membersihkan menggunakan air saja, dan itu di hasilnya tidak masih, dia kelihatan agak bertompok-tompok ataupun berbelang-belang ya di bagian cermin kalau kita lap menggunakan air. Dan bila kita gunakan pembersih kaca ini, pasti hasilnya akan lebih bagus, lebih cepat dan lebih hemat. Maksud saya lebih hemat itu tidak memerlukan tenaga yang terlalu banyak, tidak memerlukan masa yang terlalu banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lap semua di bagian luar, di bagian cermin ini. Jadi
Ini kita bersihkan secara bertahap ya. Jadi kotoran itu jangan terlalu lama melekat di cermin ya kan. Di hasilnya cermin itu akan merusakkan cermin itu sendiri. Jadi kita harus selalu membersihkan cermin ini agar kelihatan mengkilat dan bersih. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Cermin itu tidak ada bekas-bekas minyak, tompok-tompok, dan juga belang-belang. Nah, ini kita bisa lihat selepas kita bersihkan tuh dia punya cermin ini kelihatan mengkilat, bersih, dan tidak nampak kotoran ataupun bekas-bekas tangan ataupun minyak yang melekat di bagian cermin. Jadi kelihatan kemas, bersih, dan rapi. Dan kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng ya untuk notifikasi dan pemberitahuan bila saya upload video terbaru.